Oke. dua juga. Halo teman-teman Halo semuanya. guys, balik lagi sama kita. Boleh dilihat dulu Fashion Devin Oh iya. sebelum dia Kita- duduk. Matching anjir. Kontennya kali ini Red Fashion Devin. Kuning coklat. Apakah kalian bad mood? Bad mood anjir. Gila, gak pernah kepikir gue kombinasi itu bagus juga ya. Bro, be different bro. Ya. Besok pink sama biru Tosca dong. Udah pernah. Anton Udah itu pernah. diem-diem celananya hijau. Merah hijau. Ijo green screen deh, yang terang. Ya udah, oke guys. Hari ini kita bakalan membawakan topik lagi, yaitu membacakan cerita horor kalian. Ore. Ya, ternyata banyak yang komen dan gue sempet post di community post di Curutut sama di story juga yang submit banyak juga ternyata ya, masih pada pengen untuk dibacakan lagi cerita-cerita horornya ya. Ya udah kalau begitu kita langsung saja membacakan cerita horor viewers yang pertama. Gas. Halo kakak-kakak, tolong namaku dianonimin aja ya, thank you, emot bintang, emot bintang. Langsung aja, kejadian ini aku alamin pas semester 4, tepatnya tahun 2022 lalu. Waktu itu kebetulan lagi banyak banget tugas video, salah satunya buat presentasi. Karena kampusku masih hybrid tahun itu. Singkat cerita, aku mutusin buat take video di tengah malam. Niatnya biar suasananya sepi karena rumahku selalu rame sampai malam. Dari gambaran ini mungkin udah ketebak ya apa yang bakal terjadi. Apa guys kira-kira? Aduh, Ya, enggak. Iya, pas Ketiduran. Ketiduran? menang lotre. Menang lotre? Kita lihat. Lotre. Yap, di sela-sela aku Menang take video presentasi. Menang Ya, lotre. di sela-sela presentasi tiba-tiba aku menang lotre. Itu cerita keberuntungan ya. Yap, di sela-sela aku take video presentasi, aku nyadar ada tangan yang tiba-tiba masuk frame aku. Otomatis aku berhenti take dan ngecek dong. Itu salah lihat apa beneran? Ternyata pas aku cek, beneran bentuknya tangan manusia. Cuma aku masih positive thinking. Oh ini tanganku aja kali yang masuk frame. Tapi pas diperhatiin lagi, posisi tanganku ini bener-bener lagi ada di bawah. Dan tangan itu masuk dari arah kanan aku. Padahal pas aku take video bagian kananku itu persis tembok. Lagian gak ada siapa-siapa juga di situ. Wah ngeri. Buat gambaran tangannya itu masuk dari arah kanan dan posisinya sejajar sama dadaku. Dia masuk frame dari samping kanan sampai ke tengah-tengah. Habis itu balik lagi. Bayangin aja kalau Koderen mau narik bajunya Kodevin dari arah samping, tapi gitu dah pokoknya. Apa ya? Nggak jelas per 5. Pas nyadar aku berusaha nenangin diri aku dan lanjut lagi karena besoknya itu deadline. Tapi lama-kelamaan gak bisa karena aku udah mulai kena di fisik. Aku keringet dingin, detak jantungku juga kenceng. Akhirnya mutusin buat tiduran aja. Sempet deh tuh videonya aku lihat lagi karena kalau bisa masuk frame artinya energinya gede dong. Dan emang beneran masuk frame. Diulang-ulang pun tetap ada. Aku kirim lah itu video ke kakakku dan tahu apa yang terjadi? Telinga kiri aku berdengung banget. Bener-bener yang bunyi banget gitu. Aku tungguin gak berhenti dan makin dengung. Badan aku juga rasanya gak nyaman, panas dan gerah banget. Di situ aku ingat kata-kata ayahku. Kalau mau tahu di sekitar kamu ada makhluk halus atau enggak, bisa dirasain dari hawanya. Akhirnya aku lari ke kamar orang tuaku sambil nangis. WK. Cuma ya, aku anggap aja itu teguran sih biar gak ngerjain tugas malam-malam. Karena yang bisa keganggu bukan cuma manusia kan, tapi makhluk lain juga keganggu. Aku juga jadi mikir, mungkin mereka kasihan aja kali ya. Karena pas itu bisa dibilang aku hampir seminggu selalu begadang ngerjain tugas video yang gak ada habisnya. Itu aja sih pengalaman horor yang paling berkesan buatku. Dan BTW aku lagi proses skripsian sekarang, minta doanya ya kakak-kakak. Dan semua yang dengerin ceritaku yang gak horor banget ini, have a great day. Ini serem lah. Serem Enggak. sih. Enggak. Jujur sih enggak ya. Horor per Gimana gak serem, tapi kalau kejadian beneran di kita, lu lagi Ya omelin aja. Kayak lu jangan ganggu gue anjing gitu. lu lagi buat video tiba-tiba ada tangan gini. Ya, Ya udah aja gitu. Ya tinggal ditebak aja siapa. Kalau nggak ada orang di rumah,
Ya paling setan gitu. Iya. Aman Suruh aja nih, gitu coba ya. pakai Aman aja. Aman filter aja. yang apa yang bisa di tag sekitar yang ada nama, umur sama ekspresinya lagi apa gitu. Iya tahu. Itu aja. Aman aja, Tar. Aman aja. Ya. Berapa ratingnya? 5/10. 6 lah. 5 Nggak sih. gua. Cara dia menceritakan itu gak horor. Mungkin kejadiannya horor, tapi cara dia ceritain ini gak horor. Iya. Oke, Atau oke. cara lu bacainnya Der kurang horor Der. Iya, Der. Atau mungkin elunya Tahu yang... deh. Tapi dia diganggu gara-gara apa ngerjain tugas selama 1 minggu. Ngerjain tugas kan biasa diem-diem aja kan ya. Pasti hening ya. Gue kasihan sama yang nunggu di rumah gue kayaknya. Gue tiap malam teriak anjing. Kan Iya. yang nungguin rumah lu. Iya bener. Ya itu Gak mereka. kepikiran gua. Makanya yang keganggu adik-adik lu. Bener. Jangan-jangan ini cerita adik lu lagi ya. Makhluk halusnya lu ya. Ganggu. Oke, next. Ini biar lebih ngeri ya, siap-siap ya. Semoga ngeri. Hai kakak-kakak semuanya. Cacat banget nih orang dah. Tahu anjir, gak bisa Deren mau cerita horor nih. Oh ini kayak harusnya ngeri nih. Hai kakak-kakak semuanya. Pertama-tama panggil aku Ive. Hercules. Jadi bercandain dulu nih udah ngeri banget nih kayaknya nih. Panjang dan nyambung nih udah ngeri biasa. Penulisannya nyambung. Ribut nih. dibaca. Cerita ini beruntun selama 2 hari. Ceritaku, temenku dan beberapa orang juga ada di sini. Jadi kita ada kegiatan kayak pelatihan kepemimpinan gitu. Lokasinya cukup pelosok sih menurutku. Jadi kita ngelakuin kegiatan itu di pegunungan di Jawa Timur. Awalnya nggak ada keanehan sama sekali. Kita turun dari mobil dengan nggak ada rasa aneh atau apapun. Lokasinya itu bukan tenda atau semacamnya, tapi kayak hotel gitu. Singkatnya aku dapat kamar paling ujung. 1 kamar isinya bareng-bareng. Nah kebetulan aku dapat yang 1 kamar itu 7 orang. Di dalam kamarnya ada kamar mandi dalam yang benar-benar aneh dari segi pencahayaan dan sebagainya. Karena aku dapat kamar paling ujung, kamarku itu lembab dan pencahayaannya kurang atau bahkan nggak nyampe ke kamarku. Jadi pencahayaannya di kamar kita yang redup ditambah lembab bikin aku nggak nyaman banget. Pada awalnya semuanya berjalan lancar, sampai akhirnya waktu malam tiba. Kita ada satu kegiatan semacam kita harus jalan sendirian pakai lilin gitu. Satu persatu maju. Kita dikasih jarak antar orang bener-bener lumayan jauh. Aku maju di situ, yang kulihat cuma cahaya lilin teman-temanku yang udah sampai di tempat. Aku nggak lihat apa-apa lagi selain pepohonan dan kegelapan pekat. Sampai akhirnya bahuku ditepuk. Ternyata itu temanku. Lilinnya mati dan dia minta api lilin ke aku. Aku bingung. Kok aku nggak lihat dia ya? Tapi perasaan itu kusimpen aja. Aku bertingkah seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Hal itu makin aneh ketika semua udah kumpul di titik akhir dan ngebentuk lingkaran. Kita pegangan. Aku ngerasa hal yang aneh banget. Tangan teman sebelahku kok dingin ya? Dinginnya tuh beda. Dinginnya kayak bener-bener beda dari dingin pada umumnya. Aku tetap pada pendirianku untuk nggak bereaksi berlebihan. Aku simpan itu sendirian. Aku nggak ngomong ke siapa-siapa. Aku cuma diem dan kayak bingung sama apa yang terjadi dari tadi. Kegiatan malam itu selesai benar-benar tengah malam. Kita akhirnya balik ke kamar. Aku dan teman sekamarku maskeran bareng dan cerita-cerita. Sampai akhirnya kita buka pintu balkon yang cuma disekat tembok buat ke balkon sebelah kita. Balkon kamar temanku yang lain. Aku lihat mereka main Uno. Jadi teman-temanku itu pada naik ke kursi buat lihat mereka lagi ngapain. Pada saat itu aku cuma ketawa-ketawa dan turun dari kursi. Sampai sepersekian detik setelah aku turun, aku tiba-tiba lihat ada rambut yang perlahan turun diikuti tangan yang pucet. Makin deket ke temanku yang lagi ada di atas kursi. Karena makin deket, aku langsung narik temanku buat turun dan nyuruh mereka masuk. Aku langsung kunci pintu balkon dan kita mutusin buat mirror selfie di kamar. Ada satu kaca gitu di tengah kamar, kita mirror selfie sana. Pelan-pelan aku lihat dari pantulan kaca, ada yang lewat dari jendela. Aku sontak langsung kayak gelagapan dan bilang ke temanku buat berhenti aja mirror selfie-nya. Kita melewati malam itu dengan game Truth or Dare yang bikin aku ketar-ketir banget. Aku nggak bisa ceritain yang kejadian Truth or Dare karena aku belum izin ke temanku yang bersangkutan.
Paginya pagi banget kita senam bareng semuanya. Awalnya baik-baik aja, sampai temanku itu tiba-tiba kayak nggak bisa gerak, membatu dan akhirnya kayak kejang-kejang gitu. Orang yang kena itu adalah orang yang sama yang ku ceritain pas malam, yang tangannya dingin. Kita sebut saja dia Lina. Awalnya aku ngira dia kecapean atau gimana lah pokoknya. Sampai akhirnya guruku itu nanya ke aku dan temanku kayak gini, kalian semalam gak mencarkan sama Lina? Aku sama teman-temanku ya sontak kayak feeling langsung gak enak. Karena kita tahu guru kita ini bisa merasakan mereka kayak penampakan lain. Kita makin panik pas sadar kalau teman kita yang kaku ini punya mulut yang ceplas-ceplos dan jarang disaring. Salah satu temanku kayak bener-bener gelisah banget. Hari itu berlalu dan akhirnya kita pulang. Barulah pas kita pulang temanku nyeritain kenapa dia gelisah dari yang kejadian temanku nge-freeze itu. Kita sebut saja dia Anin. Jadi si Anin cerita kalau temannya dia, kita sebut saja Gita, itu pas malam-malamnya fit call sama neneknya. Si Gita ini naruh HP-nya menghadap ke arah kamar mandi. Neneknya sama si Gita ini ngobrol-ngobrol sampai akhirnya neneknya bilang gini, itu di kamar mandi kok ada yang gelantungan ya? Paniklah si Gita ini dan dia langsung cerita di tempat. Selain itu masih lumayan banyak kejadian yang bikin kita takut. Contohnya kayak daleman bahan silk yang tiba-tiba muncul di toilet padahal gak ada yang punya. Temenku langsung buang tuh dalemannya keluar. Tapi pas paginya daleman itu tiba-tiba muncul di deket koper temanku yang ngebuang itu. Dia pun panik. Sebenarnya masih lumayan banyak, tapi aku belum minta izin ke orangnya untuk diceritain. Sekian Kak. Semoga ceritaku ini bisa ngingetin ke viewers dan kakak-kakak semua kalau jangan sembarangan di tanah orang. Makasih dan sehat selalu. Lumayan Masalah. lah. Makasih. Oke lah, yang ini ada vibes-nya. Iya, Ya lumayan lah. kebayang seru. Di kampung-kampung gitu lagi ya. Kayaknya kayak emang paling sering kayak gitu-gitu gak sih? Kalau lagi ke pedalaman. Iya. Lu ibaratnya ke tanah orang ya harus jaga perilaku dan tutur kata sih. Jangan sembarangan ngomong ya. Betul. Jangan nantang sih, yang suka nantang aja. Kadang anak muda tertantang gitu ya kalau udah Kadang gerombolan gejolak ya. Darah muda ini emang bahaya ini. Gelantungan sih serem sih. Rating, gue 8/10. Ya gue juga lah 8/10. Kenapa Der? Gua 8,5 lah gua. Gelantungan serem sih. Ada yang gelantungan. 7,5 gue. Lu Man? Gue tergantung Anton deh. Ton senyum-senyum aja lu. Oi. 6 gua 6. 6. Ya udah berarti 6 tuh. Parah Anton emang. Kacau lu Ton. Oke. Kita lanjut ke Gak cerita ada gornya berikutnya. males. Ya Goblok lu bikin. Itu mah ini Allah, apa ya? film Ada gore. Aduh. kan ada Gua kalau gore. ada gore gue pusing juga kepala gue, Cok. Udah meningso ya. Kalau dia bilang temanku badannya terbelah dua, terbang-terbang, muter-muter ya udah bohong gitu. Nah, tadi gila Aku menguliti temanku gitu kan. jarinya putus satu gitu. Ah, Oh, kalian yang punya cerita kayak gitu boleh ya kirim ke cucurututv@gmail.com. Itu sih udah Bawain Anton ntar. udah lebih Jangan ngayal. anjir, itu. jangan dibacain juga anjir. Konsumsi pribadi Anton. Jangan lupa pap ya. Kalau Wah, beneran. gelo. Buat Oke, Anton. kita lanjut. Cerita ketiga. Halo Cucurutut, perkenalkan nama aku Rani. Di sini aku mau membagikan 2 pengalaman aneh bercampur horor yang kudapatkan tahun lalu. Jika membosankan tidak apa-apa kok kalau hanya membaca satu cerita. Itu sudah membuatku bahagia dapat membagikan sebuah pengalaman. Kelas. Cerita Kelas. pertama bermulai dari aku yang sering begadang untuk membaca cerita dari APK Oren maupun website. Seperti biasa, aku memulai rutinitasku di malam hari yakni begadang. Posisi kasurku menghadap pintu yang dimana selalu kubuka. Hal itu karena aku takut gelapnya kamarku. Tepat tengah malam, dari arah pintu terdapat sosok yang bentuknya tidak begitu jelas melihatku yang sedang tiduran di kasur. Awalnya ku coba abaikan, namun sosok itu tidak bergerak sedikit pun dari arah pintu, hanya menampilkan bentuk dirinya dari kepala hingga sebatas dada. Akhirnya ku cobakan berani untuk menatapnya. Namun tidak ada hal yang terjadi. Aku tidak berani mendekatinya dan ketakutan mulai datang padaku. Akhirnya aku putuskan untuk tidur. Dan hal ini terus terjadi ketika aku begadang. For your information nih, kejadian ini tepat 40 hari sebelum bokapku meninggal.
Temanku yang mendengar cerita tersebut berkata bahwa sosok tersebut risih denganku yang masih bangun dari malam hingga subuh. Akhirnya setelah bokapku meninggal, sosok tersebut tidak pernah datang lagi. Hanya ada serpihan mimpi yang dimana membuat rinduku terobati darinya. Walaupun aku tidak yakin itu jin ataupun asli, aku berharap bisa berjumpa lagi dengan bokap walaupun hanya di mimpi. Nah itu cerita pertama. Cerita sedih nih menurut gue. Seremnya di mana ya? Jadi yang natap itu Sedih per 10. Mengharukan per 10. yang natapnya siapa dong berarti? Iya bisa kita asumsikan ya bokapnya. Bokapnya ya mungkin ya. Makanya nggak jadi serem karena bisa diasumsikan itu bokapnya kan. Oke. Cerita kedua berkejadian di sekolah menengah pertamaku. Awal kisah, aku dan 3 orang temanku, sebut saja P, R, dan N, pergi ke sekolah untuk mengambil tugas kerajinan yang tertinggal. Kami menggunakan 2 motor, dan aku bersama N. Ketika selesai mengambil barang tersebut, kami berjalan ke arah kantin tempat kami menitipkan motor. Kantin tersebut bersebelahan dengan musola yang sudah lama tidak dipakai. Ketika N mengambil motor kami berhenti sebentar di depan musola untuk merapikan kerajinan. Namun tidak pernah kukira, N langsung melaju dengan cepat ke arah gerbang. Interupsi bang. Kaget gue. Bang, itu kenapa tadi ada yang begini bang ya? Itu fokus ngedengerin atau ngapain bang? Tidur bang. Tadi bang. Buset. Satu sosok. Dia ngantuk banget bang kayaknya bang. Interupsi dikit bang ya. Maaf ya, lanjut bang. Langsung mau ganti kuis bingo nih. Nonet. Apa gimana nih Ton biar segar. Senam dulu. Oh udah baca tuh ulang baca ulang. Patah lu ulang. Ulang, mata ulang. Lu siapa? Lu yang ulang. Lu siapa lu nyuruh-nyuruh ulang? Gila. Interupsi bang. Minus lagi mata gue bacanya. Ya lanjut bang. Oh, namun tidak pernah kukira N langsung melaju dengan cepat ke arah gerbang pintu sekolah dan meninggalkanku sendirian. Sebenarnya aku cukup marah karena mereka semua langsung meninggalkanku sendirian di depan musola. Dengan keadaan sekolah yang sepi tak berpenghuni. Mereka melihat mereka yang sejauh lapangan bola membuatku malas menghampiri mereka. Aku terduduk di rumput menatap sedih ke arah mereka yang hanya tertawa. Tak lama setelah itu tepat dari arah musola terdapat suara yang bertanya, "Kenapa?" Suara tersebut sangat lirih dan pelan, layaknya suara nenek-nenek. Mendengar penuturan itu, tidak lagi berani melihat ke arah sana, dan aku langsung berlari ke arah pintu pagar sekolah. Melihatku yang berlari, teman-temanku langsung mengeluarkan handphone dan memvideokan aku, serta memfotoku. Saat kulihat foto itu, terdapat bayangan gelap di samping musola menatap ke arahku. Matanya merah menyala serta bentuknya seperti elang yang sangat besar. Hampir sebesar musola sekolah. Gede banget elangnya. Bejir. Dan Anton pun tertidur lelap. Aku pun tidak mengetahui. Lagi cerita horor dia nguap banget. Mereka dia orang bener-bener dajal nih orang. Gak ada empatinya anjing. Di atas elang itu terdapat satu pria berbaju CEO merah menatapku. Nggak Cok, ini harus di build up vibes horornya anjing dari tadi nih bener-bener. Udah selesai udah gitu ceritanya. Jadi Udah gitu doang. elangnya segede sekolah. Elangnya segede musola. Musola, Baru matanya sekolah. merah. Elangnya CGI nggak? Ini kita juga nggak suportif anjing sama cerita horornya. Gimana bejir? Apa jalan doang gini? Kelihatan gak sinkron sama environment nggak? Mungkin ini horor terakhir guys. Kita lebih cocok yang bego-bego. Lu tuh harus ya minta cerita nakal, Der. Gak apa-apa, ini pada mau ini dibacain ini. Cuma Cucurutut 2 tahun lalu sama sekarang udah berbeda. Enggak Cok, dari dulu cerita horor kita juga ya begitu-begitu aja Cok. Gak ada yang tidur aja waktu itu gue cerita horor. Anton belum ini Anton. Masih semangat Anton waktu itu. Masih semangat. Awak. Gimana Ton? Seger dikit Ton. Udah, lanjut. Gua kanvas dikit. Nah ini kali ini.
Oh, lagi nyari juga ya Bang ya? Lagi nyari yang tanda koma titiknya enak dibaca. Nah, ini kali Ton ya. Halo abang-abang. Cerita komedi kocak. Sebentar, kita klarifikasi dulu ya. Mohon maaf untuk para penonton yang mungkin punya ekspektasi tinggi dari podcast horor kita kayak podcast Jumat kayak Kliwon. Wings. Iya, itu yang kayak suara rendah gitu kan. Derennya kan suaranya udah gak rendah ya. Suara Derennya tuh udah cempreng. Jadi kalau ngomongin cerita horor tuh udah berkurang dikit lah. Lu Pas bayangin horornya. gak orang kalau tengah malam lagi nyari podcast horor, bukanya podcast kita sekecewa apa mereka? Sampingan Sedangnya lucu. Setidaknya menghibur lah meskipun mereka dapat elemen ekspresi yang lain ya. Setidaknya bisa bikin tidur. Seenggaknya lu support lah Ton. Gila, genderuwo nih. Lu gambar-gambar, biasa kan gitu kalau horor tuh. Penampakan. Ada sketch-nya. Iya. Oke, lanjut ya. Gue udah berusaha gak bercanda nih. Oke, Tapi muka lu cengengesan Gua deh. serius. Gue Wah, support banget nih. serius. Masa Nih. cengengesan? Oh, gue seremin tuh kamar gue tuh. Wah, gue gerak banget lagi. Udah apa dah? Gue matiin dulu dah listrik gue. Ayo, jangan bercanda. Ayo, bercanda dulu. Katanya mau serius. Nih gue udah berusaha loh. Gue ganti baju nih biar gak kuning. Hitam gue. Udah serius nih bro, udah Ya, serius. udah serius. Kayak gitu dong dari tadi. Jadi gue takut nanti nih. Oke, Gue gak mungkin pasang gorden dulu ya. nggak usah. Halo cucu rutut. Oh nggak boleh gitu ya. Halo cucu Suara lu rutut. gini, der, nempel der. Ngomongnya tuh gini. Halo cucu rutut. Nah, gas. Nah, Berasa dipijit-pijit kuping gua anjir, jangan gitu. Gak gitu. Woi. Ini gak serem nih. Vibes-nya horror itu kalau lu nempel. Nama aku Dea. Nama aku nggak usah sensor nggak apa-apa. Umur aku sekarang Nah, itu gak usah dibaca. Begitu aneh kalau udah lu baca Dea. Di skip gitu loh. Laur Krakataunya enggak. Kan gimana mau horor disenggol dikit ngelawak disenggol dikit ngelawak lu. Sampai bener tidur anjing lah. udah serem banget nih, udah mati lampu. Ayo. Nama aku Dea. Umur aku sekarang 22 tahun. Dan cerita yang mau aku ceritain ini terjadi sekitar tahun 2010. Waktu itu umur aku 9 tahun dan baru aja pindah rumah. Waktu pindahan, di rumah baru aku cuma ada 2 kamar yang bisa buat tidur. Kamar aku dan adik sama kamar mama sama papa. Karena papa tuh jarang pulang, jadi mama tidur sama aku dan adik. Oh ya, ada nenek juga yang tinggal sama kita. Nenek itu ibu dari mama. Bener-bener nih orang apa sih kayak begitu? Gak usah dibaca. Anjing nenek itu ibu dari mama, gue juga tahu anjing. Viewernya juga kocak. Masa? Mungkin maksud dia ada nenek yang dari papa, ada mama yang dari Nenek. papa. Iya. Ya tapi itu sebenarnya nggak perlu dijelaskan sih Iya kayak. dong. Simpan saja. Lanjut der. Malam itu waktu semua orang tidur, aku nggak sengaja kebangun karena ada suara ketukan jendela. Awalnya aku kira itu ada orang, karena ngantuk aku tidur lagi. Tapi kebangun karena suara ketukannya masih ada. Aku ini bisa dibilang orang yang mudah kebangun kalau ada suara berisik. Suaranya nggak berhenti. Karena itu aku mutusin buat buka hordeng jendela dan lihat siapa sih yang ngetuk. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sampai di situ aku nggak mau ambil pusing terus tidur lagi. Beberapa malam begitu. Aku akhirnya cerita ke mama dan nenek. Terus aku dibilang salah denger lah, cuma mimpi atau bahkan halusinasi. Aku ini dari kecil anaknya nggak suka dibilang pembohong. Jadi malam itu waktu kami tidur bareng, berempat, aku sengaja nungguin suara ketukan di jendela. Pas suara itu ada, aku bangunin mama sama nenek, bahkan sampai aku buka hordeng biar mereka nggak ngira aku halu. Mama, nenek sama aku bertiga nggak lihat apa-apa. Dan atau siapa-siapa, tapi ada suara ketukannya yang masih ada di jendela. Dan jendelanya bergetar, padahal nggak ada mobil atau alat berat yang lewat. Terus nenek aku bilang, ya udah bobo lagi aja. Aku nyautin, aku nggak bohong kan, kalian dengar sendiri kan suaranya. Iya kita percaya, sekarang kita lanjut bobo ya. Kata mama sambil nutup hordeng dan ajak aku tidur. Ya udah, abis itu kami tidur lagi. Sampai sekarang aku masih nggak tahu itu suara apa dan nggak mau cari tahu. Aku cerita ke mama sama nenek karena
suaranya berisik dan ganggu aku tidur. Aku bukan tipe anak yang penakut atau bukan anak yang bisa melihat mereka. Bahkan seumur hidup aku gak pernah lihat mereka. Tapi kejadian kayak tadi cuma salah satu hal aneh yang pernah aku alami. Aku percaya hal-hal kayak gitu emang ada dan mungkin sejenis ucapan selamat datang dari mereka yang gak bisa kita lihat. Soalnya mbahku pernah bilang, tanah tempat kami membangun rumah emang banyak penghuninya. Dan bagian tempat rumah berdiri adalah bagian tanah yang paling aman. Sekian dulu cerita dari aku, makasih udah membacain. Sukses terus Cucu Rutut, jangan lupa main game horor lagi. See you. Kurang ya. Kurang sih. Ya. Apa-apa Ya. Der, kalau udah mencoba Der. Ya tektok gitu, bunyi-bunyi aja ya. Bunyi-bunyi aja, nggak ada penampakan. Ya itu lagi mau main aja lah. Lagi mau main ya. Tidak Oke. salam per 10. Kita lanjut. Halo Cucu Rutut, panggil aja gua Reza, nama samaran itu BTW. Ini cerita horor yang menurut gua sendiri nggak tahu ini hantu atau manusia. Langsung aja ya. Jadi ini ceritanya di daerah Kediri waktu gua kelas 10 SMK. Nah, waktu itu gua ikut salah satu perguruan pencaksilat di daerah gua. Nah, pencaksilatnya itu seminggu 2 kali dan waktunya jam 7 sampai 12 malam. Singkatnya pada suatu hari ada kayak tes gitu. Jadi pulangnya lebih malam sampai jam 2 subuh. Jam 2 subuh pulang deh gua ke rumah. Pas sampai rumah gua keinget kalau kuota gua habis. Karena gue belum ngantuk, iseng lah gue punya pikiran untuk beli kuota. Agak bodoh sih, ke counter jam 2 malam mana ada yang buka. Nah, gue pergi ke daerah yang rame, namanya Pasar Geringging. Jaraknya 2 desa plus 1 persawahan. Dan begitu sampai di sana, tentu aja counter gak ada yang buka. Lalu gue pulang lagi. Pas perjalanan pulang, kan sawahnya tuh di antara 2 desa. Dan di tengah sawah ada kayak perempatan gitu. Pas awal masuk sawah itu gue ngeliat kayak ada orang yang lagi jalan kaki di tengah-tengah jalan. Gue pas sadar langsung kayak mempelankan motor gue. Agak deg-degan gue soalnya sepi bener di tengah sawah kan. Dan cuma ada lampu jalan yang gak segitu terangnya. Akhirnya modal nekat gue gas kenceng aja tuh motor sampai geter setir gue. Pas ngelewatin orang itu ternyata seorang nenek-nenek rambut putih, baju batik jadul, dan bawa kayu bakar di punggung. Dan agak bungkuk gitu. Gue gak lihat wajahnya karena ya takut banget lah ya malam-malam. Gue langsung deg-degan, gak berani lihat spion, pokoknya gas terus. Sampai rumah langsung gue kunci dan lari ke kamar, abis itu gue tidur. Pas tidur gue kebangun jam 4:30 gitu, dalam keadaan ketindihan. Tau lah kalau ketindihan badan gak bisa gerak dan ada suara kayak cewek keras banget di telinga gue. Positive thinking aja, mungkin gara-gara kepikiran nenek itu. Besoknya bapak gue nanyain, ini pijakan motor belakang kok ke bawah? Abis bonceng siapa kamu? Mana yang ke bawah kiri doang? Bapak gue selalu nanya itu kalau pijakan motornya ke bawah. Karena takut anaknya bonceng cewek. Karena gue gak boleh pacaran bang. Gue jawab, kemarin malam abis latihan di desa sebelah, bonceng temen gue. Bohong sih ini gue. Nah, karena pertanyaan itu gue takut gara-gara kejadian semalam karena gue gak bonceng siapa-siapa. Dan untungnya semenjak kejadian itu gak ada apa-apa sih di rumah. Cuma kadang di plafon atas malam-malam suka geradak-geradak. Ya mungkin tikus itu. Udah itu aja bang, ini cerita real gue bukan dongeng. Jikalau nenek-nenek itu manusia, maaf ya nek, gue gak nolongin karena takut. Sekian dan terima kasih. Mayan. Ngomong apa Lumayan ya? ya. Yang ngeri sih kalau di sawah-sawah ya. Iya. Kayak bisa Apalagi jadi tengah kalau malam, itu hantu anak-anak ngikut kan berarti ke rumah. Bejir. Iya, boncengannya turun ya. Iya. Tapi gue kalau jadi rumah dia gue berarti. juga gas sih. Emang lo ada yang mau boncengin? Enggak lah. Enggak mau gue. Sorry gue individualis. Jam 2 pagi di pedesaan Kayak tidak di ada jiwa sawah. menolong, cuma kayak aduh. Agak Enggak ngeri dulu deh jam segitu. Enggak dulu. Serem sih. Ya bisa aja nenek beneran ya. Mau membakar masakan kali, membakar kayu. Apa jam 2 malam anjir. Iya, Tapi ngeri banget sih. Ngeri. Mayan. Mayan. Oke, lanjut.
Halo Kak, mau share nih beberapa cerita horor yang aku alamin dan juga teman aku. Sebelum itu kalian bisa panggil aku Aru. Kalau tentang perhororan sudah tidak terlalu asing lagi, karena ya udah lumayan sering juga. Meski sering tapi aku tidak pernah melihat secara langsung, hanya sekilas bayangan ataupun bunyi-bunyi dan jatuhnya barang dengan sendirinya. Kebetulan rumah aku dekat dengan sekolah, yang entah bagaimana bangunan sekolah ini selalu berkaitan dengan seram saat malam. Gak hanya sekolah di dekat rumahku saja sih, tapi di setiap sekolah juga gitu gak sih? Kayak ada apa ya dengan sekolahan? Aku juga gak bisa membatahnya sih, karena memang kerap malam hari di tengah malam bel di sekolah berbunyi dengan sendirinya. Atau bahkan ruang komputer yang lampunya mati hidup dan komputer yang menyala sendiri di malam hari. Percaya gak percaya, aku menyaksikan sendiri hal itu terjadi. Jadi mau percaya sulit, tapi kalau gak mau percaya itu ada di depan mataku. Tapi aku tidak mau menceritakan tentang sekolah itu. Aku hanya akan menceritakan beberapa kejadian horor yang aku alami ketika aku masih di bangku SMP dan saat itu masih tinggal sendiri. Kejadian biasa yang tidak menyeramkan tapi berhasil membuatku terdiam cukup lama. Waktu itu sudah malam. Azan maghrib telah selesai dikumandangkan, juga sholat sudah selesai. Tepat sekitar jam 6 malam, ketika itu aku tidak punya apapun untuk dimakan. Bodohnya, aku lupa membeli bahan makanan karena kasihkan main HP. Jadi aku memutuskan untuk beli mie saja. Kayak, yang penting simpel lah, males beli sayur. Dan untungnya warung jual permian itu dekat dengan rumahku. Ya jarak 2 bangunan rumah lah. Sudah siaplah aku mau beli mie. Namun langit yang sebelumnya cerah dan aman tiba-tiba berubah menjadi gelap dan riuh banget. Aku pikir ya cuacanya kalau berubah siapa yang tahu. Normal aja ya kan. Lantas aku memutuskan untuk terobos aja keluar. Lapar banget woy soalnya. Ketika aku hendak keluar, angin dingin rasanya melewati belakangku. Aku tidak memperdulikannya. Ya karena aku kira itu angin sebab cuaca yang ribut. Dan disitulah kesalahanku. Saat gagang pintu hampir kubuka, bukan suara, seperti aku yang ngomong di dalam hati, tapi bukan aku. Intinya berbeda, berbisik, jangan keluar, bahaya. Di situ aku shock, kaget banget. Mau menghayalkan bahwa itu hanya suara yang aku buat, tapi masa suaraku halus banget. Suaraku kan cempreng. Panik, ya iyalah. Sayangnya gak bisa gerak, lemes banget, sampai terduduk. Aku bukan anak yang berani. Tinggal sendiri modal nekat. Ya gimana, aku gak takut. For your information, di desaku tinggal ada peraturan yang selalu menjadi turun-temurun. Yakni jangan keluar saat maghrib. Bukan saat sholat maghrib telah usai. Diyakini waktu-waktu itu adalah hal berbahaya. Mengingat itu adalah saat pergantian siang dan malam. Dan di desaku kental banget sama yang namanya mistis. Nah, kalau ini cerita temanku, kami sepantaran kok. Oh itu udah yang tadi. Dia laki-laki, panggil saja Fikri. Dia ini melihat hal yang gak bisa dilihat oleh mata normal. Waktu itu kami sedang kemah. Dan ada yang namanya jurit malam. Aku yang hanya anggota hanya diam di dalam tenda menunggu Pinru dan Wapinru. Fikri ini Pinru. Dan yap, sebelum jurit malam mereka, semua berbaris. Saat berbaris itu, paling ujung sekali, ada satu orang bajunya yang sama dengan kami. Dan persis banget. Jadi Fikri yang pada saat itu menganggapnya Pinru atau Wapinru dari regu lain, padahal dia udah tahu tapi cuma nyangkal aja. Tahu lah ya akhirnya itu bukan orang. Masih banyak sih kejadian horor, tapi itu hal yang biasa terjadi dengan orang lain juga. Seperti barang jatuh, gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh. Ataupun bayangan sekilas yang terlihat tapi gak ada orang. Bahkan saat nenekku yang di Rukiah, malah lantai atas rumah yang heboh. Biasa, penunggu sebelah pindah ke rumah kita semua. Masih banyak sih, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Gak ada yang sampai wow, menggigil, takutnya. Aku di sini cuma mau sharing aja. Maaf banget tapi Hai, tiba-tiba ada wow menggigil takutnya. Lu kalau baca dia pakai emot-emot gitu lah. sorry. Kalau di tulisan memang tidak semenyeramkan itu, tapi percayalah saat merasakannya sendiri, apalagi saat ditambah dengan suasana yang gelap dan angin ribut di luar, aku mah mending dalam kamar aja. Segitu aja sih. Terima kasih sudah membaca. Maaf jika ada typo. Dia SMP tinggal sendiri.
SMP tinggal sendiri dia. Lah. Jangan-jangan Lah, gua. cerita lu nih. Ya. Ya, ya ada yang ngikut-ngikut jurit malam. Ini kayak yang itu gak sih yang lagi rame, yang anak-anak outing terus tiba-tiba ada yang ikutan di foto, tau nggak? Itu kan ini katanya diedit. Oh diedit. Yang mana ya? Yang ada bau bunga kan? Iya kayaknya yang Di lagi pojok rame. kiri kan? Iya yang lagi rame kayak bule-bule gitu. Diedit. Ada style lagi rame, masa nggak tahu di sosmed sih. Jadi Belum lihat gua. kayak kayak anak-anak lah lagi pada outing sekolah mungkin atau kuliahannya. Terus pas lagi foto tiba-tiba ada yang kayak orang join gitu di fotonya di paling pojok. Mukanya kayak agak bule-bule gitu, cewek. Iya. Itu sih. Nggak ada cerita pesugihan gitu apa? Ceritanya kurang lebih mirip-mirip. Menyantet toko sebelah gitu. Menyantet toko sebelah. Apa gue bikin sendiri aja? Cepet dah. Coba Der, bikin Der. Ayo, freestyle. Jangan. Kampus tuh. Ini mirip sih. Kenapa ya anak kecil suka kayak ngeliat gitu ya? Karena anak kecil lebih sensitif. Gue Soal pernah tempat juga. tinggal aja sih menurut gua. Kayaknya Iya. kalau lo tinggalnya bukan di kota-kota besar tuh, dan apalagi misalnya kota besar pun bisa aja, tapi yang di pedalaman ujung-ujung banget gitu ya, yang emang deket kuburan atau apa. Iya tergantung rumahnya lah pokoknya kayak gue Tergantung di kontrakan dulu kan parah banget. Di Iya. sini gue nggak ada diganggu sama sekali gue. Stella Sekalipun nggak pernah gue. diteriakin di kuping anjir. Oh Itu yang lucu banget. Iya. Yang dulu ya. Tai, gak jelas. Gue kesel doang kalau inget sekarang udah bukan takut. Dulu Awalnya tapi gue takut ya. pas ke puncak pernah ini loh foto terus ada pocong Ih. ikut foto. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Kelihatan nggak? Wow. Bentar Ada kayak putih gua- Tapi gitu. gue gedein, Iya, gue gedein tapi lagi. Di foto yang lain nggak ada. Lagi Cuma Grace, ini gue doang. gedein di sini. Pas lagi pergi sama keluarga. Serius gak sih itu? Iya, Tapi itu kayak motif jendelanya. nggak ada gorden, nggak ada apa. Cuman di foto ini doang sih yang ada, sisanya nggak ada. Ya, Kirimin sama adek gua. percaya nggak percaya sih. Iya. Jangan ada lu namain PNG. Zaman dulu nggak ada teknologi tuh bang. Emang itu tahun 2000 berapa? 2015. Wih, Lah, ada Ini dong. foto lama. kenapa nggak ada 2015? Kan dulu editing nggak secanggih sekarang. Loh, PNG kan simple. Ada dong 2015 udah ada PixArt loh kalau di HP tuh. Mohon maaf, adek gua masih umur berapa ya itu? PixArt. Masih umur 10 tahun anjir. Loh, Nggak ada, lu pembohong, ada lu pembohong. Uset. Langsung gue judge. lu ada cerita horor gak Grace? Nih gue baca satu lagi sambil lu pikirin ya. Lu kan belum pernah cerita horor lu. Tiba-tiba nih. dikasih job desk anjing. Ya anjir disuruh mikir. Kita udah pernah cerita horor kita semua, lu kan belum kan? Oh, belum. Emang Tadi Stella- barusan dia cerita horor anjir. Iya. Itu cerita loh. Iya udah selesai job Udah, dia. udah kelar. Mampus lu. Ada lagi nggak mungkin? Ini record gini enak juga ya, tapi bisa diedit green screen-nya nggak ya? Nggak bisa lah. Iya gelap. Apa gimana mau green screen kocak? Oke. Syarat pertama green screen nggak boleh ada bayangan. Oke, ini cerita terakhir nih. Hai Cucu Rutut, kenalin gua Culov, Cucu Rutut Hai, Culov. Lovers. Anjay. Hai. Ngide aja, siapa tahu jadi. Oh iya, gue perempuan dan panggil aja gue Yipi. Cerita horor ini sebenarnya nggak pernah gue alamin sendiri dan amit-amit gue juga nggak mau. Tapi kejadian-kejadian yang ada dialamin sama kakak gue dan juga tetangga setempat. Jadi rumah gue itu di pojok kedua dari gang komplek. Nah, di depan serong kiri rumah gue, sebelah rumah yang ada di seberang gua itu rumah kosong. Udah 10 tahun lebih maybe, gue juga lupa. Intinya sih rumah udah kosong sejak gua masih kecil. Lebih tepatnya pembangunan yang mangkrak gitu aja. Hal-hal mistis yang terjadi ketika rumah kosong terlalu lama itu udah biasa kan ya. Beberapa tahun yang lalu gue lupa karena udah lama. Kakak gue pulang malam dari acara kumpul keluarga. Kumpul warga. Kayaknya sih halal bihalal atau semacam itulah. Buat pulang ke rumah, gue sekeluarga harus ngelewatin itu rumah kosong. Gue udah jalan duluan.
Abis itu pas sampai depan rumah kosong, tiba-tiba kakak gue lihat kelinci putih yang keluar dari rumah itu. Tetangga gue nggak ada yang miara kelinci putih, for your information. Tapi setelah itu, kelinci yang dilihat kakak gue tiba-tiba ngilang. Curiga itu kelinci suka ghosting. Ternyata yang ngalamin hal serupa nggak cuma kakak gue. Tetangga gue juga pernah cerita yang sama. Tetangga gue juga pernah cerita sama bapak gue dan ngalamin hal serupa. Nggak cuma itu, waktu itu ada mas-mas tetangga yang tengah malam keluar rumah. Nggak tahu mau kemana. Dan lewatin rumah kosong itu. Lewatin rumah gue juga. Dan pas lihat ke jendela rumah itu, tetangga gue lihat kunci bogel, tapi nggak bogel. Nggak tahu posisinya rambut di depan apa enggak. Karena lupa sama ceritanya, jendela rumahnya itu belum ada kacanya. Bener-bener seberantakan itu rumahnya. Karena baru bentuk rumah aja. Semuanya masih berserakan. Gue sama bapak gue pernah nyoba masuk ke situ pas yang bolong buat nyari kucing gue. Tapi emang hawanya seenggak enak itu. Terus tetangga sebelah rumah gue juga pernah diweruhi. Atau dalam bahasa Indonesia itu diliatin wujud mereka. Tapi dalam bentuk bayangan. Gede banget. Ya you know lah itu apa. Pernah juga itu penghuni jadi wujud manusia nyerupain bapak-bapak tetangga gue. Dan rumah itu suram banget, gak ada lampunya. Terus juga kakak gue pernah lihat mbak-mbak baju merah di gerbang panti asuhan dekat rumah gue. Jadi gang rumah gue tuh pojok. Dan belakang rumah gua area kebun milik panti asuhan. Jadi gerbangnya di luar gang gua. Nah, emang di situ kalau malam suram banget, minim penerangan. Gua sendiri ngeri tiap pulang pergi ngeliat ke daerah sana. Hal lain juga terjadi sama bapak gua. Waktu itu ada anak perempuan yang main sepeda lewat depan rumah gua, dia teriak-teriak gitu. Nah, bapak gua liatin itu bocah satset mulu sampai ujung gang. Lah, bocahnya juga ngeliatin bapak gua, tapi habis itu hilang bocahnya. Gua sangat bersyukur gak pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Dan jangan sampai pernah deh bisa ngompol gua. Bahkan kakak gua pernah mimpi-mimpi aneh yang di luar nalar. Jujur sih, agak gak percaya tapi bagi gue seru aja. Waktu itu kakak gua pernah mimpi didatengin sama 2 anak kecil dan mereka duduk di pinggir kasur kakak gua. Terus kakak gue bilang mereka ini siapa, dari mana, dan kenapa mukanya pucat banget. Terus tahu gak? Mereka ngajak kakak gue ke Bergota. For your information, Bergota adalah salah satu pemakaman di Semarang yang luas. Dia ada di area perumahan warga gitu. Tempatnya di belakang RSUP Dr. Karyadi. Setelah dapat mimpi itu kakak gue cerita dan merinding banget gue. Selain itu kakak gue juga pernah mimpi kalau gue megang kepala orang. Bener-bener kepala orang. Dan organ tubuhnya juga pada misah. Terus dimasukin ke dalam karung. Abis itu gue kepul gak tahu sampai mana. Keesokan harinya di jalan raya dekat rumah gue ada kecelakaan yang korbannya itu dilindas sama mobil truk. Mungkin mimpi kakak gue ngingetin biar kita selalu hati-hati di jalan ya. Gue gak tahu sih, gue gak pernah nganggep hal-hal itu berkaitan sama apa yang terjadi di dunia nyata. Bisa aja kebetulan kan. Tapi kadang firasat juga bisa bikin kita spontan uhuy gitu. Spontan. Lu tau main sendiri kan? Kagak dia tulis gitu. Ya penonton curutut ya. Aduh. Waktu gue masih kecil gue dibonceng tante gue naik motor dan bareng kakak gue juga. Posisinya udah deket rumah. Gue lupa tante gue ngomong apa dan lagi bahas apa. Tapi gue dengan spontan jawab kobong-kobongan. Artinya kebakaran-kebakaran. Kayaknya tante gue bahas sesuatu yang berkaitan sama api juga deh waktu itu. Pas sampai rumah ternyata di RT yang berbeda tapi satu RW sama gua beneran ada kebakaran. Kaget banget waktu lihat warga pada kumpul dan kita disuruh putar balik karena gak bisa lewat. Terus gue sebagai orang yang ngomong spontan langsung sadar kalau ngomong harus berhati-hati karena kita gak tahu apa yang bakal terjadi. Sekian aja dari gua. Gak cukup menyeramkan sih ya, masih banyak cerita yang lain tapi bukan cerita gua. Makasih Bang Daus udah baca cerita gua. Jangan lupa Bang Daus. Jangan lupa open official fanbase. Kalau dia biasa ngomong apa jadi kenyataan, lama-lama bisa takut sendiri ya. Bisa takut kejadian lagi ya. Iya. Bilang Norman punya rumah dong. Iya ya. Boleh namanya. Nggak ada namanya. Oh Yipi. Nama panggilan. Coba tuh Yipi tuh. Komen.
Ya, Ya. ya cerita sharing aja. Tapi ada mimpi juga sih, kalau mimpi susah juga ya. Cuma mimpi, Justru gue lebih gak percayanya sama mimpi. Kayak jadi kenyataan. Tapi 50-50 sih gue sama mimpi. Ya kan namanya mimpi pasti bisa di luar nalar lah. Namanya mimpi. Bisa serandom apapun. Terus kadang yang lu lagi pikirin apa, kalau pikirin terus ya bisa Itu bisa kebawa. kebawa mimpi. Iya. Pasti. Emang udah cara kerjanya seperti itu. Ini dia banyak sih, susah di rating ya. Ceritanya banyak banget nih. Ini cerita-cerita semua. Yo wes guys, sepertinya sampai sini dulu untuk bacain cerita horror viewers. Mohon maaf yang nggak kebaca ya, karena lumayan Gak akan banyak. dibaca lagi. Karena lumayan banyak, nanti kita baca sendiri kali. Gak usah bohong, gak usah bohong. Baca sendiri. Lu baca sendiri lu. Kita tuh harus ngasih hard truth. iya, Kalau- harapan palsu nih Darren ngasihnya. Nextnya mungkin kalau ada horror lagi harus yang gore, harus yang ekstrim. Thriller. Kasih bukti kayak foto gitu. Nggak, tapi benar. Maksudnya kalau lu pada cuma cerita yang begini-begini, emang menurut gua nggak akan dapet Iya. vibes-nya sih. Mesti Coba kayak yang ngasih. dulu itu loh, ada yang ngasih Dulu foto. banyak banget yang berbekas yang sekolahnya kerasukan Iya, masuk berita iya. di koran. Masukan Nah itu semua. kan, itu Itu kan ada semua tuh. ada bukti-buktinya segala macam. Jadi Evidence kayak- dong, evidence. Iya. Karena kalau begini kan nggak tahu real apa enggak, meskipun mungkin ya memang real, tapi kan ya susah imagine Iya, dragonnya susah membayangkannya. gitu. Iya. Ya udah, tapi terima kasih guys buat kalian semua yang sudah mencoba mensubmit cuis horor. Mungkin Makasih. minggu depan ada apa? Siapa minggu depan? Grace ya? Grace. Mau apa Grace? Ya. Masih belum mikir nih. Masih belum mikir. Apa horor lagi kita? Lihat minggu depan aja. Ya lu pilihin, kalau mau horor lu pilihin, lu baca dulu. Yang kayak Darren nih, Ini udah gue baca-bacain sih, Agak kayaknya banyak horor. sih. Horor Masa agak berat emailnya sih. Ada banyak deh. ada banyak kok. Horor Iya, agak lu- berat. Horor ada horor doang aja. Ada horor, ada Baru ngomong dia udah nungguin. Ada 50 cuis menit. tuh, Oh, ada cuis doang dua. Udah 50 menit akhirnya Anton bersuara yang kurang penting. Cerita menyebalkan. Ya udahlah, Ada nanti sih. Grace pikirin ya. Pokoknya kalau mau submit cuis boleh submit juga aja ke cucurutu.tv@gmail.com. Nanti kalau memang menarik dibawain sama yang next tag-nya lagi guys ya. Yaudah, terima kasih guys. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe, join membership semua. Ada Hasta, Christopher Devin, Darren, Enryu, Gureisu, Kenji. Dan kita ketemu lagi di cuis-cuis dan cupot berikut ya. Bye-bye. Bye-bye.